tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan di kau tiap jam, dalam cobaan kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal serta. Berilah salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang penuh terang, fajar menghalau kabut dan mendung. Tuhan, kekal kau tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Tuhan, kekal kau tinggal sertaku. Kami mengasihi Engkau Tuhan, Kau yang termanis buat hidup kami.
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. I've seen the world a couple times by now. We're all the same. People wishing what they got away. We need a change. Are we looking in the wrong place? Finding meaning in the wrong names. If I'm being honest with myself, all the fame and all of the faces, all the fake congratulations, buying stuff to fill the spaces. Is it ever enough when it never could be? To gain all the world but never be free. So we say, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody perfect? Love reminds me that I've got
Jesus, you are all that I want. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over as we praise. Well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Somebody lift up and celebrate. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, we shout some praise, we celebrate, King of glory and surrender. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound, oh yeah, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Shalom, Jemaat IFGF Cirebon. Bagaimana kabar Anda semua? Kami selalu berdoa agar kalian selalu dalam kondisi baik. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Persiapkan diri Anda semua untuk menerima firman-Nya dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Untuk persembahan atau perpuluhan, saudara dapat scan barcode atau transfer ke rekening yang ditampilkan pada layar berikut ini. Untuk informasi kegiatan kami, Anda dapat lihat pada Instagram kami di @ifgfcirebon.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IFJF Cirebon. Mari sekarang kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita dan kita terima hadirat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Oh,
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Salam Jemaat FGF Cirebon. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Bapa, Kau boleh kumpulkan kami untuk beribadah bersama-sama melalui live streaming di YouTube Tuhan. Sementara kami mau berdoa Tuhan untuk kesatuan dan kerukunan dalam masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan, biar tidak ada demo-demo yang rasis Tuhan, atau demo-demo yang mengundang perpecahan-perpecahan Tuhan. Biarlah Kau boleh berikan kedamaian Tuhan di segala aspek. Boleh ada kerukunan Tuhan antar umat beragama Tuhan, antar segala unsur-unsur Tuhan. Biarlah Indonesia boleh menjadi negara yang damai Tuhan. Bapa, hamba juga mau berdoa untuk guru-guru dan murid-murid Tuhan yang mungkin sekarang sedang belajar online Tuhan. Boleh Kau berkati guru-guru Tuhan, biarlah memberikan materi yang terbaik sesuai dengan standar yang ada, dan murid-murid pun dapat menerima materinya dengan baik Tuhan. Bapak, hamba juga mau berdoa untuk COVID-19, biarlah pandemi ini cepat berlalu ya Bapak. Dan juga Tuhan, orang-orang yang mungkin sedang terkena COVID-19 saat-saat ini Tuhan, boleh Engkau angkat sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan juga hamba mau berdoa untuk pemulihan ekonomi di bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia ekonominya boleh kembali pulih Tuhan. Meski sedang dalam resesi ini Tuhan, biarlah kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah Tuhan itu sesuai dengan rencana-Mu ya Bapak. Itu boleh sesuai sejalan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia ini Bapak. Dan juga hamba mau mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Boleh Kau tambah-tambahkan kepada kami perlindungan yang daripada-Mu Tuhan sampai saat ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dan juga kami mau mengucap syukur untuk pemulihan keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemulihan keluarga yang luar biasa ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan bisa pakai keluarga ini step by step Tuhan. Biar keluarga ini bisa memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, yang mungkin tadinya kurang begitu mengenal-Mu Tuhan, tapi sekarang bisa lebih baik lagi Tuhan, semakin baik dan semakin baik lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sementara kami mau melanjutkan ibadah kami, biarlah Engkau beracara di tengah-tengah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Kaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kaulah yang berkuasa, melakukan segala perkara di hidupku. Haleluya. Kami percaya, Tuhan, Kau berkuasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam setiap perkara, Tuhan, di dalam setiap keadaan, kami percaya, Tuhan,
Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Selamat pagi jemaat AFGF Cirebon yang saya kasihi di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masuk di dalam subtema 2 bulanan yang terakhir, yaitu Stay the Course. Saya percaya bahwa kita semua selama tahun ini sudah diberkati melalui belajar dari surat Yakobus, dari pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan hari ini sampailah kita kepada Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan, dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang diberkati, kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi, dan kami percaya pengurapan-urapan Tuhan yang selalu baru terjadi dalam hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah suluh, firman-Mu seperti kompas di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak kesasar ya Bapa. Itu sebabnya berbicaralah Engkau pagi hari ini, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah What if it's messy? Bagaimana kita dapat menghadapi hal-hal yang tiba-tiba itu kelihatannya kacau. Tiba-tiba hal-hal yang sudah kita rancangkan jadi morat-marit. Setiap apa yang sudah kita programkan jadi semuanya disorder, saudara. Saya percaya di tahun ini ada banyak hal yang terjadi seperti itu. Mungkin saudara awal tahun ini sudah merancangkan bisnis ya di dalam hidup saudara. Tiba-tiba COVID datang, saudara. Buyar semuanya. Kacau, saudara ya. Mungkin saudara mau berlibur,
Saudara sudah beli tiket semuanya, saudara dari tahun lalu, hotel semua sudah diatur. Tiba-tiba COVID menghadang, kacau semuanya. Atau mungkin ada di antara saudara yang sudah merencanakan mau menikah, ya semuanya sudah diatur. Tiba-tiba COVID datang, semuanya kacau. Bagaimana kita menghadapi semua itu? Ada orang-orang yang menghadapi dengan cara yang salah, yaitu jadi temperamental, ya, jadi emosional, cepat marah, gitu saudara ya. Atau secara rohani dia jadi lemah imannya. Mungkin dia menyalahkan Tuhan, ya. Kenapa ini terjadi, saudara? Ada juga orang-orang yang justru lari kepada hal-hal negatif sebagai pelarian, kompensasi. Mungkin dia lari ke minuman keras, ke narkoba, ke lawan jenis, macam-macam, saudara. Nah, tapi ayat yang kita baca, ayat ini adalah terang. Ayat ini adalah suluh. Ayat ini seperti kompas, supaya kita tidak kesasar, supaya kita tidak tersesat, saudara. Itu sebabnya ayat ini mengajar kepada kita ada 4 hal, ya, 4 hal yang saya peroleh, yaitu kita diajar untuk sabar. Yang pertama, lalu kita diajar untuk meneguhkan hati. Tadi kita membaca. Demikian juga diajar untuk tidak bersungut-sungut. Jangan menyalahkan saudara, orang lain ataupun Tuhan. Dan yang keempat, diajar untuk bertekun. Nah, semuanya ini bisa kita lakukan dengan mengingat siapa? Tadi disebut kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Mengingat apalagi petani yang sabar menunggu panen. Mengingat kesabaran nabi-nabi dan mengingat ketekunan Ayub. Baik, dalam waktu yang singkat 30 menit ini kita akan melihat 4 hal. Apa yang harus kita lakukan pada saat hal-hal yang sudah kita programkan itu kelihatannya menjadi kacau, menjadi morat-marit. Yang pertama adalah sabar. Sabar. Yakobus 5 tadi ditulis di ayat 7 sampai 2 kali kata sabar itu muncul. Demikian juga di ayat 8 dan ayat 10. Saya menemukan ada 4 kali kata sabar. Pada saat semuanya kacau nih, mari kita belajar sabar. Identitas kekristenan itu apa, saudara? Bukan kalung salib, ya, bukan anting-anting salib gitu, saudara. Bukan ya gambar-gambar Kristen, itu atribut, saudara. Tapi identitas kekristenan yang sejati itu adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dan kasih itu dijabarkan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, bahwa kasih itu adalah sabar. Sabar itu adalah elemen pertama, buah pertama dari kasih. Saudara tidak bisa hidupmu itu kasih atau sabar hanya dengan ikut seminar. Mungkin satu saat ada seminar kasih atau seminar kesabaran, lalu kita dapat sertifikat karena sudah ikut selama 2 hari, terus kita menjadi orang sabar. Tidak mungkin. Saudara mengikuti seminar kasih, saudara dapat sertifikat, terus 2 hari kemudian saudara selesai jadi orang sabar. Tidak mungkin. Kesabaran itu adalah diuji di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadi orang sabar? Tuhan membawa kita kepada kondisi, ya ini yang tadi saya katakan, kondisi yang tiba-tiba kacau. Terjadi penundaan demi penundaan. Saudara bisa sabar enggak? Atau kadang-kadang Tuhan menempatkan seseorang di sebelah kita yang membuat seakan-akan kita itu mau marah kalau lihat dia, saudara. Tuhan itu menempatkan kita dengan orang-orang, saudara, yang membuat kalau lihat orang ini ya, jadi lapar aku mau makan orang ini. Atau kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan ya, kadang-kadang kita dipertemukan dengan orang-orang di gereja, lalu mungkin saudara ya, kita berkata,
Kalau aku lihat orang ini duduk di gereja, pas aku pelayanan, urapanku tuh jadi hilang. Ini sebetulnya adalah ujian kesabaran. Penundaan demi penundaan. Kadang-kadang kita ini sudah ngotot, sudah pengen, ya saudara ya, tapi kadang-kadang ditunda. Dan penundaan itu bisa menjadi a blessing in disguise. Rahmat yang terselubung. Kita itu diajar tentang kesabaran. Amsal 19 ayat 2b, orang yang terburu-buru akan salah langkah. Makanya saudara belajar sabar. Ya, belajar sabar. Di dalam Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya. Saya masih ingat ya, kalau dulu masih remaja gitu ya, saudara ya. Saya tinggal di kota kecil. Kalau kita mau beli sepatu, kita beli baju, selalu keluar kota yang lebih besar, kota Yogyakarta misalnya. Itu kita mesti beli di situ karena kita tinggal di kota kecil. Kadang-kadang saudara sudah mau beli, nggak jadi pergi. Papi mami kita nggak jadi pergi, ya. Atau kita sudah nekat ke sana, ternyata yang kita beli barangnya belum datang, saudara. Waduh, saudara. Itu kita itu benar-benar diajar kesabaran. Ditunda, penundaan itu mengajar kita kesabaran. Tapi orang yang terburu-buru, firman Tuhan tadi berkata, akan salah langkah. Dan mari kita belajar hal yang pertama adalah kesabaran. Apabila terjadi kelihatannya semuanya ini tidak yang seperti yang kita harapkan, mari kita belajar tentang kesabaran. Yang kedua, di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-8, kita menemukan kata meneguhkan hati. Mari kita belajar meneguhkan hati. Ada kisah di Alkitab di dalam 1 Samuel 29 dan 30. Ceritanya tentang Daud. Daud bersama laskarnya, saudara, maka dia satu saat berangkat ke orang-orang Filistin karena dia mengungsi kepada daerah Filistin. Jadi dia akan membantu berperang, tapi yang akan dilawan adalah bangsanya sendiri, orang Israel. Itu sebabnya raja-raja Filistin berkata, jangan, ini kita membawa bom waktu istilahnya. Jangan kita mengajak Daud untuk berperang melawan orang Israel, dia bisa berbalik, suruh pulang. Lalu akhirnya diputuskan Daud dan laskarnya pulang ke kota Siklak. Nah, pada saat mereka di dalam perjalanan, betapa kagetnya melihat Siklak terbakar. Siklak ternyata diserang oleh orang Amalek dan penduduknya yang adalah kerabat, yang adalah keluarga, yang adalah family dari mereka ditawan oleh orang Amalek. Sampai di kota itu dia lihat kosong kotanya dan terbakar. Waduh, laskar-laskarnya mulai menggerutu dan melawan kepada Daud, bahkan akan melempari Daud dengan batu. Dalam posisi yang terjepit, dalam posisi yang disorder, dalam posisi yang tidak terkendali sekarang, dalam posisi yang morat-marit. Apa yang dilakukan oleh Daud? Nah, kita belajar di dalam 1 Samuel 30 ayat 6b, firman Tuhan berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya. Dan saya percaya bahwa umat yang mengenal Allahnya dengan baik akan tetap kuat dan bertindak. Setelah Daud menguatkan kekuatannya, dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Bisakah aku mengejar orang-orang Amalek? Tuhan berkata, aku menyertai engkau dan aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Akhirnya dikejar orang Amalek itu, saudara, bisa dikalahkan. Semua tawanan keluarga bisa diselamatkan tanpa ada yang mati. Semua ini kita belajar adalah menguatkan hati. Daud mengalami hal-hal yang morat-marit, saudara, keadaannya. Tapi karena dia meneguhkan hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan memberi kemenangan kepada dia. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika
engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saudara, jangan pernah kehilangan pengharapan. Saudara kenal Tuhan kita yang besar. Orang yang mengenal Allahnya akan menguatkan hatinya. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Orang bisa hidup 5 menit tanpa bernafas, tapi orang tidak bisa hidup 5 menit tanpa pengharapan. Artinya demikian. Bagaimana yang saya maksud 5 menit tanpa bernafas? Saya pernah mengamati melihat para penyelam tradisional, saudara ya. Orang yang nyelam di laut karena dia beternak mutiara. Itu dia dari kecil dilatih. Dari kecil dia nyelam. Dia bisa 1 menit naik lagi. Berjalan waktu 6 bulan mungkin dia biasa 2 menit, 3 menit, 4 menit, sampai 5 menit. Kalau nyelam gitu saudara, dia bisa 5 menit. Ya ada yang kuat sampai 5 menit. Ya mungkin ada yang 4 menit, 3 menit. Tapi dia bisa saudara. Tapi kalau orang itu dalam 5 menit kehilangan pengharapan, sangat berbahaya. Karena 5 menit tanpa pengharapan, orang itu bisa mengambil keputusan untuk membunuh dirinya sendiri. Pada saat dia kalut, pada saat kehidupannya tidak bisa dikendalikan, pada saat hidupnya dia merasa tidak ada jalan keluar, saudara, lalu dia bisa nekat mengambil keputusan untuk membunuh dirinya. Itu sebabnya janganlah kehilangan pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Saya teringat saudara 28 tahun yang lalu, ya saya mengembalakan di AFGF itu sudah 28 tahun. Pertama saya mengembalakan di Padang. Saya dulu pernah tinggal di kota Semarang, melayani di Semarang. Jadi akhirnya saya menjadi gembala di Padang. Di masa remaja saya pernah mengalami satu sakit, saudara, di jantung saya. Saya dulunya nggak tahu, zaman SMA gitu ya, kenapa tiba-tiba dada saya ini sebelah kiri ini seperti ditusuk dari bawah. Itu saya merasakan beberapa kali. Akhirnya saya periksa dan dokter mengatakan itu Anda mengalami infak jantung. Di dada saya ini bisa bergetar, nanti berhenti sendiri. Jadi dokter berkata, wah kamu nggak boleh, ini harus berhati-hati. Kalau tidak begitu berhenti, kamu bisa stroke. Ya, dia berkata stroke atau bahasa mereka dulu pansui, pansui kamu itu stroke, berat. Waduh, takut juga saya. Jadi satu saat saya dari Semarang akan berangkat ke Padang, saudara. Dalam perjalanan transit di Jakarta, pada saat saya terbang dari Semarang ke Jakarta, saya kambuh di atas pesawat. Keringat dingin, tidak ada kekuatan sama sekali. Saya menunggu orang-orang di pesawat keluar dulu, baru saya keluar. Dituntun, digandeng oleh istri saya ngangkat tas saya sendiri, tidak kuat, nggak kuat. Sampai akhirnya ditolong oleh porter yang tiba-tiba bisa berdiri di pintu pesawat. Itu juga aneh juga bagi saya. Kenapa ini porter yang berbaju orange bisa berdiri di depan pintu pesawat? Terus sampai akhirnya saya menunggu pesawat akan terbang dari Jakarta ke Padang. Istri saya berkata, coba kita pikirkan kembali, apakah kita harus pulang ke Semarang karena kamu sakit seperti itu. Tapi disitulah, ini pengalaman spiritual saya pribadi ya saudara ya. Saya belajar untuk meneguhkan hati saya. Tuhan, aku pergi ke Padang bukan untuk dolan atau main-main, tapi aku pergi ke Padang memenuhi panggilan-Mu untuk menjadi hamba Tuhan di sana. Terus saya berkata kepada istri saya, enggak, saya memutuskan berangkat. Langsung ada pengumuman, semua penumpang yang akan ke Padang silakan berangkat. Saya digandeng, naik di pesawat take off.
Begitu pesawat take off, saudara, sekitar 10 menit, penyakit itu yang saya rasakan, yang menekan saya, tercabut, bak, hilang, saudara. Sehat saya. Sampai saat ini, 28 tahun, saya tidak pernah pergi ke dokter jantung lagi. Saya mengalami sehat sampai saat ini. Ya, kecuali nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, pasti jantung saya dihentikan, saudara. Tapi sampai saat ini sehat, jantung saya sudah tidak bermasalah. Maka dari itu, dalam keadaan apapun, mari kita belajar menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, dan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan kalau hal-hal yang kita hadapi itu tidak seperti yang kita harapkan? Yang ketiga, di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-9, tidak bersungut-sungut. Nah, kita ini jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu tidak akan mendatangkan hal yang baik, ya saudara ya. Dalam peristiwa hari-hari ini, kalau kita menghadapi apa yang sudah kita rencanakan, harus dipending, gagal, ditunda, macam-macam ya. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan salahkan suamimu, jangan salahkan istri, jangan salahkan orang lain, jangan berkata Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak adil, ya. Jangan menyalahkan situasi dan kondisi, jangan, saudara. Terus mungkin kita marah, Tuhan tolong ya, supaya orang itu, aduh, saya sakit hati, supaya Tuhan menghukum dia, supaya Tuhan membalas dia. Jangan bersungut-sungut, saudara. Bersungut-sungut tidak mendatangkan hal yang baik. Apa yang saya maksudkan? Mari kita melihat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 29 sampai 30 berbunyi demikian. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ya, ini semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diam, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kita, saudara, sejak masih kecil di sekolah minggu kita tahu orang Israel itu begitu keluar dari Mesir mau masuk ke tanah perjanjian Kanaan, maka dia ngalami diputar 40 tahun. Betul ya, 40 tahun di padang gurun. Kenapa diputar di padang gurun? Karena apa? Bersungut-sungut. Ini karena bersungut-sungut. Satu saat Musa mengirimkan 12 pengintai. 12 pengintai ini bukan orang asal-asalan, saudara. 12 kepala suku dari setiap suku itu orang-orang terkemuka masuk ke sana. Setelah masuk ke sana, saudara, 10 memberitakan satu kabar yang menceritakan, waduh, kotanya berkubu, kotanya punya benteng yang besar, ya, makanya Yeriko, kotanya bentengnya gede. Terus orangnya gede-gede, raksasa-raksasa, saudara. Memang makmur, buahnya semua, waduh, luar biasa, tapi orangnya gede-gede. Dengar demikian, saudara, sebagian besar orang yang dengar bersungut-sungut, aduh Tuhan. Jadi Tuhan ini mau membawa kita, mencelakakan kita masuk ke daerah raksasa. Kita ini seperti belalang. Jadi kita ini dibawa Tuhan untuk dibantai. Nah, pikirannya, saudara, pikirannya, sudut pandangnya itu seperti itu. Padahal Tuhan mengatakan, aku akan membawa kepadamu ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan akan memberkati mereka. Tapi mereka, aduh, bersungut-sungut. Hanya Yosua dan Kaleb. Dia ngomong, betul, kotanya gede, betul. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar. Tuhan yang akan menyertai kita. Tapi semua orang gak mau percaya, bersungut-sungut. Sampai akhirnya Tuhan marah, murka, saudara. Lalu dikatakan, kamu akan mati selama 40 tahun. Karena kamu bersungut-sungut.
Itu sebabnya jangan kita bersungut-sungut. Amin. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita berkata Tuhan tidak adil. Jangan berkata Tuhan tidak mengasihi. Jangan. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan. Tapi jalani kehidupan. Tetap bersyukur. Kalau saudara bisa ada sampai saat ini, itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Barang sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita masih sehat, kita bisa ibadah online, masih didampingi istri, anak, harta masih kita miliki, pelayanan masih kita lakukan. Saudara, semua boleh berjalan dengan baik. Anak bisa sekolah, saudara juga bisa masih bisnis. Saudara, roda bisnis saudara masih tetap berputar, masih jalan sampai saat ini. Itu karena penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik. Itu sebabnya jangan bersungut-sungut. Stop untuk bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut tidak mendatangkan hal yang baik. Ingat, orang Israel diputar 40 tahun. Karena dia bersungut-sungut, dia mengeluh, dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan sesama. Itulah yang ketiga yang harus kita lakukan. Jangan bersungut-sungut. Dan yang keempat, yang terakhir, Yakobus 5 ayat 11, kita menemukan kata bertekun. Mari kita belajar untuk bertekun. Di dalam Amsal 8 ayat 17 berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, Tuhan berkata, dan orang yang bertekun mencari aku. Mari kita belajar untuk bertekun. Ayat di dalam Yakobus 5 ayat 11 mengajar kepada kita untuk kita bertekun seperti siapa? Seperti Ayub. Waduh, kalau kita lihat saudara, nggak ada yang orang di dunia ini yang ngalami seperti Ayub. Dalam satu hari, ini orang yang paling kaya di negeri timur, ya saudara ya, orang yang saleh. Jadi saudara, jangan pernah menilai kalau persoalan itu pasti orang yang berdosa. Jangan. Ayub ini orang yang saleh. Saudara bisa baca, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menjaga, memproteksi kerohanian anak-anaknya setiap hari. Dia selalu berdoa, minta ampun untuk anak-anaknya, saudara. Bayangkan, luar biasa, mencintai keluarga, bisnisnya diberkati. Tapi dalam satu hari, iblis bisa menghancurkan. Kekayaannya hancur, anaknya 10 mati bareng. Saya nggak pernah dengar ya saudara ya, ada keluarga saat ini kalau kita anaknya mati 1 atau 2 gitu mungkin ya, tapi nggak pernah ada anak 5 mati bareng. Ayub 10. Penderitaannya secara manusia sempurna seolah-olah. Hartanya habis, anaknya habis, apalagi saudara, kesehatannya habis. Penyakit kulit. Istrinya saja jijik. Asisten rumah tangganya saja jijik. Bayangkan saudara, semuanya hilang, kekayaannya hilang, kesehatannya hilang, anaknya hilang. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan tidak membawa apa-apa. Lalu dikatakan di dalam ayat itu ya, Ayub 1 ayat 21-22, Ayub tidak bersalah dengan kata-katanya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Dia bertekun. Istrinya berkata, kutuki saja Tuhan, kutuki saja Tuhan, lalu matilah kamu. Ayub berkata, kamu berbicara seperti orang gila istriku. Kamu hanya mau menerima berkat dari Tuhan. Tapi pada saat Tuhan memproses kehidupan kita, kamu nyalain Tuhan. Aku nggak mau. Aku mau bertekun kepada Tuhan. Lalu di dalam Ayub 42, satu kesimpulan. Ayub berkata, dulu aku mendengar Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ngalami Tuhan, experiencing God, ngalami Tuhan di dalam hidupnya, luar biasa. Lalu Ayub
mengalami pemulihan double portion. Berkat 2 kali ganda. Karena Ayub apa? Bertekun. Itu sebabnya pagi hari ini saudara saya ingin sharingkan. Kalau keadaan kita ini tiba-tiba morat-marit, kelihatannya kacau, tiba-tiba disorder, gak sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan. Saudara belajar, jangan bersungut, jangan nyalain Tuhan. Tapi mari kita belajar 4 hal tadi saudara. Yaitu yang pertama, mari kita belajar sabar. Sabar. Penundaan-penundaan, sabar. Ada berkat di balik semua itu. Yang kedua, kita belajar untuk apa saudara? Untuk meneguhkan hati, menguatkan hati. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Stop. Sungut-sungut tidak menghasilkan hal yang baik, tapi akan membawa kehidupan kita diputar-putar. Berjalan di tempat. Berjalan di tempat sampai akhir hayat. Jangan bersungut-sungut. Dan yang keempat, Ayub bertekun. Ayub memberikan teladan, bertekun. Sampai akhirnya kita bisa memberikan kesaksian seperti Ayub. Dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang. Dari katanya, kata papiku, kata pendeta, kata orang yang bersaksi. Tapi melalui hal yang menyakitkan, aku melihat Tuhan dengan kepalaku sendiri. Ini ngalami Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Semua bisa kita lakukan dengan mengingat apa? Mengingat kesabaran petani yang menunggu waktu panen. Demikian juga kesabaran kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Kesabaran nabi-nabi, ketekunan Ayub memberikan contoh kepada kita, memotivasi kita untuk kita terus bertekun, bersabar, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan meneguhkan hati kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk firman-Mu, firman yang meneguhkan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Engkau belum berhenti beracara. Sampai firman-Mu Tuhan menjadi rema, firman-Mu menjadi kehidupan, firman-Mu benar-benar Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga kami bisa melewati setiap hal-hal yang sulit, yang kelihatannya morat-marit, yang kelihatannya kacau, tapi semua bisa terkendali karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Berkati pengembalaan yang ada di AFGF Cirebon, memberkati kami berdoa untuk Pak Handoyo, memberkati untuk Pak Tommy, Tuhan Winarta, para leadership yang ada, volunteer, jemaat, diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan juga boleh memberkati setiap pemirsa Tuhan. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami, maka kami juga akan melakukannya di dalam berkat Tuhan. Itu sebabnya angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat rohani, berkat yang akan membawa pengenalan yang lebih lagi, pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dengan berkat jasmani, berkat kekayaan, kelimpahan, kemuliaan turun atas kehidupan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat kebahagiaan di tengah-tengah keluargamu, keluarga yang solid, keluarga yang kuat, keluarga yang saling menopang, keluarga yang akan kuat, yang tidak pernah berakhir dengan perceraian di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dari sakit penyakit sehingga tidak ada yang sakit-sakitan di antara. Bahkan kami semua Tuhan akan dilindungi dari paparan COVID-19. Tuhan memberkati engkau dengan karunia-karunia roh sehingga engkau menjadi jemaat yang melayani Tuhan. Keluar masukmu dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kiranya Roh Kudus memberi kekuatan kepadamu untuk engkau hidup di dalam kasih dan kekudusan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.